Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas responsi 2 praktikum mata kuliah organisasi sistem komputer. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadira Kamalia Tiarifai dengan NIM akhir 57. Saya Farid Lutfi Adriansyah dengan NIM akhir 98. Dan saya Muhammad Rizky Damareka Putra dengan NIM akhir 122. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, berikut merupakan pembagian soal dari kelompok kami. Untuk soal nomor 1 dikerjakan oleh Rizky dan saya. Lalu untuk soal nomor 2 dikerjakan oleh saya dan juga Nadira. Baik, untuk soal nomor 1, pertanyaannya yaitu jelaskan secara rinci apa yang terjadi ketika seseorang pengguna mengetik huruf A pada keyboard. Huruf tersebut muncul di layar aplikasi pengolah teks. Kemudian dokumen tersebut disimpan ke dalam SSD. Baik, proses tersebut dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu proses input dan interupsi, yang dimana diawali ketika pengguna mengetik input A, lalu input tersebut menggunakan device keyboard, dan device tersebut mengirim scan code ke bus system, lalu meneruskan ke prosesor, dan terakhir ke interrupt. Lalu dilanjutkan ke pemrosesan input di tingkat CPU. Berikutnya penyimpanan sementara dan rendering visual, dan terakhir penyimpanan dokumen secara permanen. Untuk penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan berikut ini. Oke, untuk yang pertama tadi adalah proses input dan interupsi. Yang pertama, input device atau keyboard, di mana alur dimulai ketika pengguna menekan touch huruf A pada keyboard. Nah, controller internal pada keyboard akan mendeteksi tekanan fisik ini dan menghasilkan scan kode atau kode identifikasi unik untuk tombol yang ditekan. Kemudian, interrupt, yaitu untuk memastikan prosesor segera menyadari adanya data baru. Controller keyboard mengirimkan sinyal interrupt atau interupsi perangkat keras. Sinyal ini berfungsi untuk menghentikan sementara instruksi yang sedang dikerjakan oleh prosesor agar sistem dapat langsung merespon input dari pengguna. Kemudian bus system. Jadi scan kode tersebut kemudian ditransmisikan melalui jalur komunikasi utama perangkat keras yaitu bus system ini untuk dikirimkan menuju prosesor. Nah, yang kedua adalah pemrosesan input di tingkat CPU. Nah, CPU setelah menerima sinyal interrupt, CPU akan merespon dengan menghentikan tugasnya sejenak, kemudian menyimpan status pekerjaan saat ini dan beralih ke mode penanganan interupsi yang dilakukan tadi. Nah, sistem operasi kemudian mengambil alih dengan bantuan program khusus yaitu driver perangkat keyboard. Sistem operasi menerjemahkan scan kode mentah perangkat keras tadi menjadi huruf atau karakter logis yang dimengerti oleh perangkat lunak. Misalnya nilai ASCII atau Unicode untuk huruf A. Kemudian control unit. Di dalam internal CPU, control unit bertugas mengambil fetch, mendekode, dan mengordinasikan eksekusi instruksi dari sistem operasi untuk memproses input tersebut. Nah, kemudian register. Selama proses penerjemahan instruksi yang sangat cepat ini, data dan status instruksi disimpan sementara di dalam register, yaitu memori internal CPU yang paling cepat diakses. Kemudian ALU. Apabila di tengah proses ini diperlukan kalkulasi matematika seperti membentuk alamat memori atau operasi logika dasar, maka CPU akan mendelegasikan tugas tersebut kepada komponen arithmetic logic unit atau ALU ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan sementara dan rendering visual. Yang pertama RAM, karakter A sudah diterjemahkan kemudian dikirimkan kembali melalui bus system untuk disimpan ke dalam memori utama atau RAM.
Data ini diletakkan pada ruang memori yang dialokasikan khusus untuk aplikasi pengolah teks yang sedang digunakan. Nah, kemudian GPU. Nah, aplikasi pengolah teks kemudian meminta sistem operasi untuk memperbarui antarmuka aplikasi. OS mengirimkan instruksi grafis melalui bus sistem menuju GPU atau display adapter. Yang ketiga, monitor. GPU tadi melakukan proses rendering atau menghitung warna dan posisi pixel berdasarkan font yang digunakan, lalu mengirimkan sinyal output video ke monitor. Nah, layar monitor merespon sinyal ini dengan menyalakan pixel-pixel tertentu sehingga huruf A itu muncul dan dapat dilihat oleh mata pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Baik, selanjutnya pada fase terakhir yaitu penyimpanan dokumen secara permanen. Yang pertama yaitu file system. Saat pengguna menekan perintah simpan atau save, aplikasi akan meminta sistem operasi untuk menuliskan data dari memori sementara ke penyimpanan permanen. OS akan mengatur tata letak, hierarki direktori, dan metadata file tersebut menggunakan file system agar komputer tahu persis di mana data tersebut diletakkan secara logis. Lalu storage atau SSD. OS kemudian memberikan instruksi write atau tulis. Data karakter dan dokumen ditarik dari RAM, dialirkan melalui bus system, dan masuk ke media penyimpanan sekunder, yaitu storage atau SSD. Controller di dalam SSD kemudian menuliskan data elektronik tersebut secara fisik ke dalam sel-sel memori non-flash. Setelah proses ini selesai, dokumen telah tersimpan secara permanen atau non-volatile dan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Baik, berikutnya yaitu soal nomor 2. Seorang administrator sistem menerima laporan bahwa sebuah komputer mengalami penurunan performa yang signifikan. Untuk melakukan investigasi, tersedia beberapa file log berikut, yaitu boot log, yaitu CPU detected, cache detected, RAM detected, storage detected, operating system loaded successfully. Pada CPU log, CPU usage-nya yaitu sebanyak 14%, CPU temperaturnya yaitu 50 derajat Celcius. Yaitu lanjut ke storage log, disk usage-nya yaitu sebanyak 10%, disk health-nya yaitu good, read atau write error-nya itu sebanyak 0. Dan terakhir pada memory log, page fault count yaitu 854.122, RAM yang tersedia yaitu 120 MB, web usage sebanyak 55%, dan sistem response time yaitu extremely slow atau sangat lambat. Baik, berikutnya mengidentifikasi komponen yang paling mungkin menjadi sumber masalah. Berdasarkan analisis log sistem yang tersedia, komponen utama yang menjadi sumber masalah penurunan performa secara gratis, extremely slow, teridentifikasi secara spesifik pada RAM. Kesimpulan ini diambil karena data log memori fisik menunjukkan anomali kritis, di mana kapasitas memori yang tersisa sudah tidak lagi memadai untuk menampung beban kerja dari aplikasi yang sedang berjalan di dalam sistem. Berikut merupakan alasan teknis yang mendukung kesimpulan. Yang pertama, kondisi kritis pada memori utama. Sistem mengalami kondisi kritis pada memori fisik yang memaksa sistem bekerja ekstra lambat, dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kapasitas RAM yang kritis pada memori log. RAM yang masih tersedia hanya 120 MB, yang mana angka ini sudah mendekati batas kritis. Lalu yang kedua, lonjakan penggunaan swap. Ketidakcukupan memori fisik ini memaksa sistem memanfaatkan ruang disk sebagai memori virtual yang terlihat jelas dari kenaikan penggunaan swap hingga menyentuh angka 95%. Lalu yang terakhir, tingkat page fault sangat tinggi. Jumlah page fault yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 854.122, menunjukkan bahwa prosesor terus-menerus gagal menemukan data aktif di RAM. Akibatnya, sistem harus menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari dan memuat data dari SSD atau HDD yang kecepatan operasinya jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Lalu alasan teknis yang kedua yaitu ketidakseimbangan beban kerja sistem atau indikasi thrashing. Bisa
memastikan RAM adalah sumber masalah berdasarkan kontradiksi beban kerja pada sistem operasi. Yang pertama, kontradiksi beban CPU dan waktu respon. Beban CPU, beban prosesor atau CPU usage tergolong rendah di angka 14%. Namun, sistem berstatus extremely slow karena waktu habis hanya untuk menukar data antara RAM dan disk. Lalu yang kedua, gagal menampung working set. Itu sisa-sisa memori tidak sanggup lagi menampung working set dari aplikasi aktif. Akibatnya, sistem terus-menerus melakukan proses penukaran data atau swapping kembali ke dalam RAM. Lalu yang terakhir, sistem mengalami tracing. Karena mengalami bayangan disk sudah kelebihan beban, sistem dipastikan mengalami tracing akut. Waktu terbuang untuk proses memori, bukan mengeksekusi program. Baik, berikutnya untuk hubungan RAM, virtual memory, swap space, dan patchwall akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadira. Nah, sebenarnya bagaimana sih hubungan antara RAM, virtual memory, swap space, dan patchwall? Nah, keempat komponen ini sebenarnya bekerja sama dalam sebuah hierarki manajemen memori yang terintegrasi. Biar lebih jelas, mari kita bedah satu persatu. Pertama, virtual memory. Ini adalah sebuah konsep pintar di mana sistem komputer kita memperluas kapasitas RAM fisik yang terbatas dengan cara meminjam ruang dari penyimpanan sekunder, seperti hard disk atau SSD. Nah, yang kedua adalah RAM dan swap space. Virtual memory tadi membagi wilayah kerjanya menjadi dua. Data atau aplikasi yang sedang aktif kita gunakan akan ditaruh di RAM utama karena jalannya cepat. Sedangkan data yang sedang tidak aktif atau lagi nganggur akan dipindahkan sementara ke area hard disk atau SSD yang kita sebut sebagai swap space. Lalu yang ketiga, page fault. Lalu bagaimana kalau misalnya kita membuka kembali aplikasi yang tadi kita sebut dengan kata nganggur itu? Nah, CPU meminta data dari virtual memory, tapi data tersebut ternyata sudah dipindahkan dan sedang tidak ada di RAM fisik. Di sini terjadi peristiwa yang dinamakan page fault. Untuk penjelasan mekanismenya, itu ialah ketika terjadi page fault, sistem operasi tidak langsung error atau crash. OS akan langsung bertindak sebagai penyelamat. Dia akan mencari data yang diminta tadi di dalam swap space, lalu melakukan proses yang disebut swapping atau menukar kembali dengan RAM fisik. Menukar kembali dalam RAM fisik. Setelah data sukses dikembalikan ke RAM, barulah CPU bisa memprosesnya lagi dengan normal. Jadi kesimpulannya adalah keempat hal ini adalah cara komputer kita manipulasi keterbatasan RAM agar tidak terkendala. Nah, apakah sistem tadi mengalami crashing? Ya, sistem ini dipastikan mengalami crashing secara akut. Alasannya adalah, pertama, angka page fault yang sangat tinggi. Di sini kita bisa lihat dari soal tadi, nilai page fault kalau mencapai 854,122. Atau 854.122. Ini angka yang luar biasa besar yang artinya proses pencarian data di RAM gagal terus-menerus, sehingga sistem dipaksa bolak-balik nyari data ke disk. Kedua, kapasitas RAM sudah kritis. Sistem memori fisik atau available RAM kita cuma tersisa 120 MB. Ini jelas sudah tidak cukup lagi untuk menampung data dari aplikasi-aplikasi yang sedang aktif berjalan. Yang ketiga, swap space berbeban lebih. Karena RAM-nya habis, sistem mengandalkan memori bayangan di disk. Tapi sayangnya, swap usage sudah menyentuh angka 90%. Artinya, tempat penampungan sementara ini sudah hampir penuh dan sudah kesulitan. Efek dominonya adalah respon sistem menjadi lambat parah, respon time menjadi extreme slowly alias lambat banget. Yang di sini beban pemrosesan CPU usage sebenarnya rendah sekali, cuma 14%. Karena CPU-nya nganggur nggak bisa memproses data, waktunya habis terbuang cuma buat nungguin proses tukar-menukar data atau swapping antara RAM dan disk. Selanjutnya. Nah, solusi apa sih yang bisa kita berikan? Di sini ada dua pendekatan, yaitu solusi jangka pendek, yaitu modifikasi software dan alokasi, atau solusi jangka panjang, yaitu upgrade hardware. Nah,
Untuk yang modifikasi software, kita bisa mengurangi dajal multiprogramming, tutup aplikasi latar belakang yang memakan memori besar guna meringankan beban RAM secara instan. Yang kedua, alokasi, yaitu optimasi page fare atau swap space. Ini bisa dengan meningkatkan kapasitas batas swap space melalui sistem operasi, memindahkan lokasinya ke drive penyimpanan yang lebih cepat jika memungkinkan. Lalu untuk solusi jangka panjang, yaitu upgrade hardware sendiri, ini bisa dilakukan dengan menambah kapasitas fisik RAM, melakukan upgrade RAM yang misalnya menambah menjadi 8 GB atau 16 GB. Solusi ini paling fundamental untuk menghentikan siklus thrashing. Baik, terima kasih karena telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Harapannya presentasi dari kelompok kami dapat memenuhi tugas responsif dari praktikum mata kuliah organisasi sistem komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.